dengan NIM 240405430 dari D1 Logistik. Jadi langsung aja kita lanjut ke materinya. Di sini ada materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian CRM, yang kedua ada teknik BLAS, yang ketiga ada dasar hukum dari CRM, yang keempat ada cara kerja petugas CRM, yang kelima ada teori Johari Window, yang keenam ada video role play, yang ketujuh ada mengapa saya sangat tertarik dengan mata kuliah CRM, yang terakhir ada alasan mengapa saya harus lulus dari mata kuliah CRM ini. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang apa sih itu CRM. Nah, jadi CRM atau Customer Relationship Management adalah kegiatan yang secara proaktif diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan. Nah, jadi di CRM ada 8 fondasi penting. Di sini bisa dilihat. Yang pertama ada vision, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada matrix, yang keempat ada collaboration, yang kelima ada customer experience, yang keenam ada teknologi, yang ketujuh ada information, dan yang terakhir ada proses. Jadi kita akan lanjut untuk membahas apa sih itu teknik BLAS. Yang pertama ada B, yaitu diperuntukkan untuk be present, artinya kita harus hadir untuk customer. Selanjutnya ada L for listen. Listen artinya mendengarkan keluhan customer dengan mencatat. Jadi kalau misalkan ada customer yang komplain ke kita diharuskan untuk selalu mencatat keluhan customer, lalu kita mengulang apa yang sudah kita catat untuk make sure apakah hal itu benar atau tidak. Selanjutnya ada A untuk apologize, yaitu kita harus minta maaf setelah mendengar keluhan customer, kita harus minta maaf kepada customer karena itu basic manner ya guys. Selanjutnya ada S for solution. Selanjutnya di solution ini jadi kita memberi solusi atau mencari solusi atas keluhan dari si customer tadi. Selanjutnya ada T for thank you. Setelah melakukan poin-poin sebelumnya, kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jadi aku punya salah satu contoh kasus dari service excellence yang sebelumnya pernah diterangkan oleh Pak Beni sewaktu beliau mengajar di kelas D1 Logistik. Jadi apa sih service excellence? Jadi kurang lebih service excellence itu seperti cara kita menanggapi, cara kita hadir untuk si customer. Nah, jadi contoh ceritanya itu ada salah satu keluarga yang sedang berlibur ke Bali dan mereka menginap di salah satu hotel mewah di daerah Bali, namanya The Ritz-Carlton. Selanjutnya ternyata anak dari keluarga tersebut tidak bisa mengkonsumsi susu dan telur secara sembarangan. Jadi si anak ini punya alergi. Lalu pas sampainya di Ritz-Carlton, telur tersebut itu pecah dan keluarga tersebut langsung menghubungi customer service yang ada di hotel The Ritz-Carlton. Dan cara si customer service ini menanggapi, dia tuh mencari solusi bagaimana caranya si customer service ini bisa mengganti telur yang tadi pecah. Akhirnya si customer service ini menelpon salah satu chef yang ada di The Ritz-Carlton, di hotel The Ritz-Carlton, dan chef ini ternyata menelpon ke kerabatnya, yaitu neneknya yang ada di Singapura untuk membawa telur tersebut dari Singapura. Jadi telurnya itu diimpor dari Singapura guys, gitu. Dan akhirnya masalah tersebut terpecahkan. Menurut Undang-Undang Kemenkertrans RI nomor 354 tahun 2014 tentang penerapan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kategori transportasi dan pergudangan dalam lampiran 14. Jadi intinya itu ada di lampiran 14-nya guys. Jadi peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja di sektor transportasi dan pergudangan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Selain itu, isi dari lampiran 14 mencakup beberapa unit kompetensi seperti
Yang pertama ada membuat program kerja dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail. Yang kedua ada mengoperasikan alat angkut dan pergudangan. Dan yang terakhir ada mengelola kargo dan barang. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara kerja petugas CRM. Jadi yang pertama, memberi kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara. Jadi kita nggak boleh memotong pembicaraan dari si pelanggan. Yang kedua, mendengarkan pelanggan dengan seksama. Jadi kita harus hadir untuk pelanggan seperti yang ada di poin 11. Di poin kedua yang listen itu guys. Jadi yang ketiga, jangan menyela pembicaraan dari pelanggan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan setelah pelanggan selesai berbicara. Contohnya itu tadi di poin 11 kita tuh harus mencatat apa sih keluhan dari si pelanggan. Nah, jadi dari catatan yang kita catat tadi, kita tanyakan kembali kepada pelanggan untuk make sure apakah keluhan yang kita catat dan apa ya keluhan yang sebenarnya customer alami itu benar atau tidaknya gitu. Yang kelima, jangan mudah marah dan mudah tersinggung. Jadi kalau misalkan customer marah-marah nih ke kita tuh nggak boleh mudah tersinggung guys. Jadi kita harus tetap legowo, kalau bahasa orang Jawa kita harus tetap sabar dan rendah hati. Selanjutnya yang keenam ada jangan mendebat pelanggan. Jadi yang ketujuh, menjaga sikap yang sopan, ramah, dan selalu tenang. Dan yang kedelapan, jangan mudah memberikan jawaban akan hal-hal yang bukan menjadi wewenangnya. Lanjut nomor 9, menunjukkan sikap perhatian dan ingin membantu pelanggan. Selanjutnya yang terakhir, poin ke-10, memberikan ucapan thank you kepada pelanggan setelah selesai bertemu. Selanjutnya kita akan membahas teori Johari Window. Apa sih teori Johari Window? Jadi teori Johari Window adalah konsep psikologi yang dikembangkan oleh Joseph Loew dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana kita memahami diri sendiri dan bagaimana orang lain itu memahami kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram yang ada di teori Johari Window. Contohnya ada di sini. Jadi yang pertama itu adalah daerah terbuka. Daerah terbuka yang dimaksud ini adalah orang lain tahu dan saya juga tahu gitu. Contohnya ada sesuatu sifat kalian yang menurut kalian tuh diri kita tuh orangnya, contohnya tuh kayak misalkan kamu menilai bahwa diri kamu adalah orang yang baik hati dan ramah, dan orang lain pun tahu demikian kamu tuh orang yang baik dan ramah juga. Itu contoh dari poin yang ada di diagram pertama. Selanjutnya yang kedua, saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Itu contohnya seperti orang lain menilai bahwa kamu itu orangnya keras kepala tapi kamu tidak merasakan demikian. Itu arti yang ada di poin kedua. Selanjutnya di poin ketiga, orang lain tidak tahu tapi saya tahu. Misalnya kamu menilai bahwa diri kamu adalah orang yang rajin menabung tapi orang lain tidak tahu. Itu contoh dari poin ketiga. Selanjutnya poin terakhir adalah daerah misteri. Jadi di daerah misteri ini adalah orang lain tidak tahu dan saya juga tidak tahu. Saya seperti itu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi guys, Pak Benny itu pernah bilang bukan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, yang harus tahu, tapi kita harus mencari tahu apa sih daerah misteri yang belum terungkap dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari sifat yang belum kita ketahui gitu, atau hal yang belum kita ketahui seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang video role play. Jadi di dalam video role play ini pelajaran yang bisa saya ambil adalah saya jadi tahu secara langsung gambaran jelasnya tentang menjadi seorang customer service dan sebagai pelanggan. Kalau misalkan sebagai customer service itu tuh gimana sih cara kita menanggapi keluhan dari si customer-nya langsung gitu. Dan kita juga harus
grup P ini saya berpasangan dengan teman saya yaitu Naura. Jadi kasus yang diambil dari masing-masing penugasan kami itu juga berbeda. Contohnya kalau misalkan Naura mengambil contoh kasus dari paket yang terlambat datang akibat cuaca yang tidak terduga. Jadi saat di perjalanan ternyata jalannya itu banjir. Selanjutnya, kalau saya pribadi, saya mengambil kasus dari barang customer yang tertukar. Tuh. Untuk kalian yang ingin menonton videonya atau penasaran, kalian bisa langsung cek video yang ada di bawah video ini ya guys. Selanjutnya, mengapa saya sangat tertarik pada mata kuliah CRM? Nah, jadi alasannya itu karena dari dulu saya sangat tertarik dalam dunia bisnis, khususnya di bisnis modern. Nah, di dalam CRM ini kita tuh belajar mengenai bagaimana cara kita mengenali sifat-sifat konsumen, terus bagaimana cara kita membangun hubungan yang erat dengan pelanggan, dan CRM juga membantu kita untuk mengenali atau menganalisis apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan dan mengembangkan strategi yang efektif. Selanjutnya, alasan mengapa saya harus lulus dari mata kuliah ini adalah karena saya sudah cukup menguasai tentang materi dan konsep yang ada di mata kuliah CRM ini, baik secara materi maupun praktek. Dan saya sudah mengikuti kuliah dengan seharusnya atau dengan mengikuti prosedur. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Beni selaku dosen dari mata kuliah Customer Relationship Management. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak ajarkan selama mata kuliah ini berlangsung. Pelajaran yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mata kuliah CRM. Sekian penjelasan materi dari saya dan highlight tentang materi Customer